面着赛在channel yang bercerita timnas Indonesia. Assalamualaikum Sobat Manajer Santuy, ketemu lagi dengan gue Mansa. Apa kabar sobat semua? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Disclaimer ya sob, Mansa bukan pengamat sepak bola. Dan yang pasti, Mansa bukan pandit sepak bola. Mansa hanya penikmat sepak bola, dan Mansa hanya pencinta sepak bola Indonesia yang real dan bukan hoax. Semua bakal Mansa bahas dengan gaya santuy, dimana lagi kalau bukan di ngoceh santuy. Jadi, tonton sampai habis ya sob, biar gak gagal paham. Malaysia dipanggil FIFA, bukan buat pesta ya sob, tapi soal naturalisasi yang katanya nggak sah. Aduh, belum juara udah drama, belum menang udah kena semprit. Pengacara Malaysia, Siren Junaid, blak-blakan. FAM harus siapkan bukti. Nggak bisa cuma bilang udah sah kok, terus angkat tangan kayak bebas tugas. FIFA nggak mau disodorin paspor doang bos, harus ada bukti darah, budaya, atau tinggal lama. Kalau enggak, siap-siap dibekuk di meja hijau FIFA. Malaysia sekarang kayak murid nyontek, ketahuan guru, terus bilang, kan yang lain juga gitu. Tapi sayangnya gurunya ini FIFA, bukan netizen. Lucunya, pemain asing itu belum lama tinggal, nggak punya darah Melayu, tapi bisa main di Harimau Malaya. Lah, ini naturalisasi atau sulap? Kalau terbukti ngibul bisa kena hukuman, pengurangan poin, larangan tampil, sampai denda. Hati-hati nih, niat pengen ngebut malah kejebak lubang maut. Masalah makin pelik, karena FAM ngeklaim prosesnya sah, tapi nggak bisa tunjukin dokumen lengkap. Padahal FIFA udah jelas loh dalam pasal 7 soal perpindahan kewarganegaraan pemain. Harus punya ikatan darah, budaya, atau minimal tinggal 5 tahun setelah usia 18. Nah ini, baru semusim main di Liga Malaysia langsung debut di timnas. Ya ampun, lebih cepat dari dapat KTP di desa. Dari Vietnam juga ada yang komen. Pakar hukum olahraga mereka, Min Chow, bilang ini mencurigakan. Katanya beberapa pemain Malaysia nggak punya koneksi budaya. Tinggal juga belum lama, tahu-tahu udah debut di timnas. Lah, siapa yang ngintrit timeline-nya? Min Chow bahkan bandingin sama kasus Ekuador. Mereka pernah kena sanksi FIFA gara-gara akte lahir palsu. Malaysia bisa senasib kalau bener ngakal-ngakalin. Main bola boleh cepet, tapi dokumen nggak bisa instan. FIFA disebut-sebut udah kirim permintaan klarifikasi ke FAM. Meski belum ada pernyataan resmi, media di Malaysia mulai gelisah. Ada yang bilang ini cuma rumor, tapi ada juga yang was-was. Gimana kalau FIFA beneran jatuhin sanksi? Lucunya lagi, media Malaysia malah nyindir fans Indonesia. Katanya kita gelisah ngelihat Malaysia makin kuat karena naturalisasi. Emangnya siapa yang panik? Yang dipanggil FIFA itu FAM, bukan PSSI. Naturalisasi di Indonesia justru makin ketat. Ada proses, ada keturunan, bahkan harus lewat DPR dulu. Main sindir-sindiran tapi lupa siapa yang lagi dicek BIPA. Kalau mau nyenggol, jangan pas lagi duduk di kursi goyang, nanti jatuh sendiri. Fakta tetaplah fakta. Nggak bisa disamarkan dengan headline sensasional. Naturalisasi kilat itu bukan solusi, malah jadi kontroversi. Jadi sebelum nyinyir ke tetangga, coba berkaca. Jangan sampai sibuk nunjuk, tapi lupa tangan sendiri kotor tinta paspor. FIFA nggak peduli debat medsos. Yang dilihat itu dokumen, legalitas, dan rekam jejak pemain. Sekarang saatnya Mansa baca komentar yang pro, kontra, dan FOMO tentang naturalisasi Malaysia ini. Yuk kita lihat apa kata netizen. Seperti biasa Mansa mulai sama komentar yang pro dulu ya sob. Yang penting performa bagus, nggak masalah mau dari planet Mars juga. Wah, kalau dari planet Mars mungkin harus tes fisik dulu ya. Kadang-kadang suka rada nih netizen. Tapi tutup ya sob, aturan FIFA nggak bisa ngikutin imajinasi Marvel. Lanjut ke komentar pro selanjutnya. Naturalisasi sah kok asal sesuai regulasi, biar sepak bola Asia Tenggara naik level. Setuju pisan sob. Tapi ingat, sah itu bukan karena cocok di mata fans, tapi cocok di mata FIFA. Jangan naik levelnya sambil lewati batas. Sekarang saatnya Mansa bacain komentar netizen yang kontra nih. Ini mah bukan naturalisasi, ini akal-akalan. Baru main di Liga Malaysia langsung dapat paspor. Ya juga sih, kayak ngejar promo flash sale ya. Tapi kalau ketahuan barangnya KW bisa dikembalikan tanpa refund loh. Satu lagi Mansa bacain komentar netizen kontra sob. Jangan sampai identitas negara dijual demi menang bola. Mending bangun dari akar. Nah ini dia, sepak bola bukan cuma soal skor tapi juga tentang kehormatan.
Nggak bisa ditukar sama EKTP Express. Emang harus semangat ya bacain komentar netizen FOMO. Ya udah gas aja daripada dipotong gaji. Serius Malaysia bakal kena sanksi, tapi mereka tuh kuat nggak sih sekarang? Kamu ini netizen rasa detektif dadakan ya, tapi tenang, kasusnya masih investigasi bareng FIFA kok. Kalau kuat atau enggak, tanya tuh sama Vietnam yang dihajar 4-0 sama Malaysia. Lanjut, the last comment from the FOMO netizen. Aku nggak ngerti, tapi ramai banget. Jadi Malaysia curang gitu. Wah. Jangan dibilang curang dulu ya, tapi ya mirip kayak masuk sekolah lewat jalur misterius. Bisa sih, tapi pas disuruh tunjuk ijazah malah kabur. Puas ya dengan jawaban Mansa. Nah, kita lagi di jalan yang benar, tapi tetap harus hati-hati. FIFA bisa ngasih pelajaran kapan aja. Pemain juga harus sadar, kalau naturalisasi tanpa dasar, karir mereka bisa kena imbas. Gak enak kan main bagus tapi diskors. Bikin timnas kuat itu proses panjang, bukan sulap. Jangan cuma mikir Piala AFF tahun ini, tapi juga masa depan sepak bola nasional. Lebih baik bangun fondasi kuat dari akademi, scouting jangka panjang, dan data. Daripada main sulap paspor yang bisa jadi bumerang. Oke deh sobat, sampai bertemu kembali di konten Majar Santuy berikutnya. Dukung terus Manajer Sampai Channel, dukung terus sepak bola Indonesia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer Santuy Channel.